Kita melanjutkan pembahasan kita. Masih berkaitan tentang yang terakhir kita bahas, yaitu siapa saja yang berhak untuk menerima sedekah. Yaitu siapa saja yang dia berhak menerima sedekah. Jadi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'atan, bahwasanya tidak boleh seorang itu memberikan sedekah yang wajib, ya, sedekah yang wajib untuk orang-orang lighaniyin, orang kaya. Yang pertama, enggak boleh. Jadi misal zakat mal, zakat pertanian, peternakan dan yang lainnya yang wajib itu tidak boleh dikasihkan atau diberikan kepada orang kaya pertama. Yang kedua, wala liqawiyyin muktasibin, tidak boleh kepada orang yang dia itu aslinya mampu untuk berusaha. Tidak boleh kita memberikan kepada orang yang senang-senang nganggur, padahal dia mampu untuk berusaha. Yang selanjutnya, wala li ali Muhammadin wahum banu Hashim wa mawalihim. Yang ketiga, yang tidak boleh, yang haram untuk diberikan sedekah yang wajib, yaitu zakat. Kalau kita menyebutkan sedekah yang wajib berarti zakat, itu kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh. Siapa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka adalah Bani Hashim, keturunan Bani Hashim, dan mawalihim, dan anak keturunannya semua. Berarti itu bukan termasuk orang-orang yang mustahik menerima zakat. Bagaimana peristiwa dahulu pencarian Salman Al-Farisi, yaitu mencari kebenaran. Beliau radhiyallahu anhu pada saat mendatangi Yathrib, kota Madinah sebelum diganti, yaitu beliau memberikan kurma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tujuannya mengecek apakah kabar yang telah dia dapat itu benar atau tidak, yaitu dengan jalan ini adalah kurma zakat. Beliau tidak mau memakannya. Karena kenapa? Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang, haram untuk menerima zakat, karena zakat ialah kotoran harta yang harus dibersihkan oleh setiap mukmin ataupun mukminah. Kalau tidak dibersihkan, tentu akan menghambat aliran rizkinya. Dan namanya kotoran di mana-mana hina. Dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima yang hina-hina. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus mereka menerima zakat? Tentu hal ini merupakan penyelisihan. Kalau memang mereka penisbatannya benar, kalau tidak benar,
Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menisbatkan kepada sesuatu padahal dia tidak pernah mempunyai sesuatu tersebut, maka fa'alaihin nar, baginya ialah neraka. Jadi barang siapa yang dia menasabkan kepada siapapun sementara tidak ada baginya itu sambungan nasab, maka untukannya lah neraka. Begitu juga peristiwa yang kedua, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan yang kedua dengan mengatakan ini kurma hadiah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dan memakannya. Dan ini merupakan adab dari seorang yang diberikan hadiah oleh siapapun juga, yaitu menyenangkan hati orang yang memberi, yaitu dengan segera memakannya. Kalau tentunya di tempat-tempat yang baik. Misal kita dikasih di tempat atau di jalan, ya tidak langsung dimakan, yaitu di tempat-tempat yang baik. Yang keempat, yang haram, yang tidak boleh menerima zakat atau sedekah yang wajib ialah wala liman tajibu alaihi nafaqatuhu halla jarayaniha, yaitu orang-orang yang wajib untuk diberikan nafkah. Orang-orang yang diberikan wajib untuk diberikan nafkah bagi dirinya, yaitu wajib, maka tidak boleh seorang itu mengatakan ini zakat dari saya. Tidak boleh. Kalau sampai ini terjadi siapapun, berarti secara tidak langsung dia telah melupakan dan lagi membenarkan. Berarti setiap harinya dia tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, kerabat yang wajib untuk dinafkahi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala masuk Idul Fitri atau menjelang Idul Fitri, banyak orang yang bertanya, bagaimana kalau zakat fitri ini saya kasihkan kepada keluarga saya, terlebih orang tua, karena orang tua tidak mampu. Ini merupakan kebodohan dan merupakan membongkar aib bahwasannya dirinya termasuk orang-orang yang durhaka setiap harinya, karena sampai penilaian orang tuanya miskin ataupun tidak itu muncul dari anaknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan ungkapan durhaka yang diungkapkan oleh anaknya ataupun dari saudaranya, karena orang tua dan kerabat merupakan haram untuk diberikan zakat. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita merupakan orang yang mulia. Apalagi kalau kedua orang tua kita masih hidup, mereka adalah orang-orang yang mulia, yang tidak boleh diberikan sesuatu pun yang hina
Adapun zakat merupakan kotoran harta kita. Apakah kotoran harta kita kasihkan kepada orang yang mulia? Tentu jawabannya anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada orang tuanya tidak mungkin akan melakukan ini. Jadi manakala kita pernah melakukannya, makalah banyak bertobat walaupun sekedar ungkapan, dan perbaikilah diri kita bagaimana hubungan kepada mereka. Kita akan menyesal manakala kedua orang tua kita sudah tidak ada dan amal kita untuk keduanya sedikit. Jadi orang tua dan kerabat merupakan orang-orang yang wajib menerima nafkah, bukan menerima sedekah. Jadi mereka berhak untuk menerima nafkah. Jangan sampai kita makan cukup, terlebih akhwati fillah zaniyallahu wa yakunna, antuna sebagai para istri harus mengingatkan kepada suaminya, yaitu apakah sudah memperhatikan kedua orang tuanya atau belum. Insyaallah dengan pertanyaan seperti ini, insyaallah seorang suami juga akan memikirkan orang tua istrinya. Namun manakala seorang istri menuntut hanya keluarganya saja yang diperhatikan, niscaya suaminya bukannya malah memperhatikan, tapi akan alamiah, akan cuek, tidak akan respek kepada apa yang disuruh oleh istrinya. Namun manakala seorang istri mengingatkan hak dan kewajibannya orang tua suaminya, niscaya hati suami itu akan merasa tentram dan akan peduli baik orang tua sendiri maupun mertua. Kunci suksesnya ialah salah satunya peranan dari istri yang solehah, istri yang tahu haknya, yang sudah kita sampaikan bahwasanya manakala seorang istri melihat suaminya jarang berkunjung, jarang menengok orang tuanya, kerabatnya, ingatkanlah, niscaya suami itu akan membagi waktunya untuk keluarganya maupun keluarga istrinya. Dan tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar, akan mendapatkan ketentraman hati, akan mendapatkan kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabiyat radhiyallahu anhuna. Yang kelima, tidak boleh memberikan zakat kepada walali kafirin. Tidak boleh kita memberikan zakat kepada orang kafir. Jadi perlu diketahui bahwasanya zakat yang wajib itu diberikan kepada kaum muslimin ataupun kaum muslimat yang mereka
sholat. Mereka harus mempunyai syarat sholat. Jadi kita pernah melihat orang itu sholat. Bagaimana dengan orang yang miskin atau fuqara tapi tidak sholat? Tentu ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang tidak sholat tidak berikan? Ialah karena apa manfaatnya kalau sudah miskin tidak mau sholat. Tapi manakala seorang yang mau membagikan zakatnya dengan niat yaitu untuk takliful qulub, melembutkan hati agar orang yang tidak sholat, yang beragama Islam itu mau sholat, ini boleh. Ini dalam kondisi seperti ini atau niat seperti ini diperbolehkan. Tapi secara hukum asal tidak boleh. Dijelaskan oleh mu'allif rahimallahu rahmatan wasi'atan. Fa amma shadaqatut tatawwu'i fayajuzu daf'uha ila haula'i wa ghairihim. Maka adapun sedekah tatawwu yaitu yang sunnah bukan yang wajib, amal jariyah dan yang lainnya itu boleh diberikan kepada mereka ataupun selain dari mereka. Mereka di sini yang tadi kita sebutkan ada berapa? Ada 5. Itu yang dilarang atau tidak berhak menerima zakat yang wajib. Tapi mereka boleh menerima sedekah yang sunnah, yang dia tidak disebut sebagai zakat. Karena zakat itu wajib, adapun sedekah itu sunnah. Maka mereka boleh. Dan selain dari mereka. Walakin kullama kanat anfa'a naf'an aman aw khasan fahiya akmal. Akan tetapi semuanya ialah tujuannya yang lebih manfaat, baik secara umum ataupun bersifat khusus, dia adalah yang paling sempurna. Jadi akhwati fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang manakala misal bertanya, "Ya Ustaz, apa hukum misal kayak kemarin berkorban di kampung karena saya ingin amal saya ini manfaat untuk orang-orang kampung saya." Jawabannya ialah apabila orang kampungnya itu sudah banyak yang kaya, sementara di tempat perantauannya sekitarnya banyak orang-orang yang susah atau jarang makan daging, maka menyembelih korbannya lebih afdol di perantauan. Namun manakala di perantauannya itu sekitarnya sudah banyak orang-orang yang cukup, orang-orang yang hampir tiap hari makan daging, maka ialah cari tempat yang dia itu kekurangan daging atau jarang, sebulan pun mungkin tidak. Jadi maksud dari yang penting ialah bermanfaat untuk kaum muslimin yang membutuhkan. Itu penjelasan dari bagaimana kita harus memberikan zakat kita atau infak atau sedekah kita. Yang selanjutnya, akhwati fillah, azanillahu wa yakunna,
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang terhadap siapa saja kepada seorang yang banyak meminta namun dirinya itu tidak kekurangan. Dengan kata lain, ialah orang-orang yang meminta-minta dijadikan profesi. Ini hukumnya haram. Manakala seorang itu dalam kondisi terpaksa datang kepada salah satu kaum muslimin, kaum mukminin, dia meminta, maka ini bukan disebut pengemis. Karena pengemis itu ialah seorang yang mempunyai sifat banyak meminta sementara dirinya itu aslinya sudah cukup, yaitu dijadikan profesi untuk mencari kekayaan. Orang seperti ini diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mukanya pada hari kiamat tidak ada dagingnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam di riwayat Muslim, yaitu orang yang seperti ini ialah orang yang mengisi perutnya dengan api neraka. Wa qala Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah ciri dari ahlu sunnah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap mengucapkan sesuatu, hukum atau larangan, perintah ataupun larangan, menyebutkan asar, menyebutkan dalil. Dan tidak boleh seorang itu menerima, membicarakan sesuatu tanpa dalil. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man sa'alan nasa takatsuran amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastaksir. Barang siapa atau siapa saja meminta harta manusia yang lain, orang lain, dalam keadaan banyak, yaitu banyak meminta, dia sudah cukup aslinya, fa innama yas'alu jamron, sesungguhnya dia itu sedang meminta bara api dari neraka. Silahkan dia minta sedikit maupun banyak, silahkan, tinggal lanjutkan. Ini ucapan Nabi SAW untuk istidraj, yaitu bahasa silahkan ialah bahasa celaan, hinaan kepada orang-orang yang mengemis dijadikan profesi. Misal mengemis saja itu dilarang, apalagi mengemisnya dengan sesuatu yang haram, yaitu apa? Dengan alat musik, dengan nyanyian, dengan yang lainnya. Ini udah ngemis, ditambah dengan kemungkaran yang lain. Tentu dosanya lebih-lebih, tentu ancamannya lebih besar dibandingkan orang yang sekedar ngemis saja. Dan ini merupakan menjadi hukum kita manakala melihat orang di jalan, di lampu merah, dia mampu dari secara fisik, kita tidak boleh memberikan kepada mereka, kecuali apa? Misal di satu perjalanan, kita jangan kekeh, yaitu apa? Saya mendapatkan ilmu, saya tidak boleh ngasih pengamen, tidak boleh ngasih orang yang minta-minta. Tapi manakala nyawa kita terancam, tidaklah hal ini itu dibenarkan. Karena hal itu ialah darurat bagi orang yang terancam hartanya. Kalau apalagi seorang wanita, mahramnya anaknya, belum mampu untuk melawan, walaupun
hukum untuk mempertahankan harta ialah termasuk jihad. Di salah satu kisah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar manusia-manusia yang ada di zaman sekarang, yaitu di zaman dahulu diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang laki-laki yang dia itu secara dohir ialah memberikan sodakohnya atau infaknya itu kepada orang-orang yang salah. Nah, ini menjadi poin penting bagi kita, bahwasanya kalau ada orang berinfak, apalagi orang yang ilmunya di atas kita, jangan kita itu suudzon. Wah, ini orang ini gimana nih? Tapi manakala melihat orang yang ilmunya di bawah kita dan secara dohir itu maksiat, hukumi maksiat. Itulah bedanya menghukumi antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Manakala kalau kita melihat orang yang berilmu kok secara keilmuan kita kok ini menyelesaikan hak, yang menyelisihi kebenaran, husnudon dulu. Bisa jadi ilmu kita itu belum sampai, kita belum belajar tentang hal itu. Manakala kita itu melihat orang yang tidak menuntut ilmu melakukan kesalahan, yaitu hukumi kesalahan itu. Jadi apa? Salah ya salah, tidak bisa untuk husnudon. Itu secara hukum asal. Jangan sampai kita malah kebalik, kepada orang yang berilmu suudzon, kepada orang yang jelas-jelas tidak menuntut ilmu husnudon, salah. Tentu akan memunculkan kerusakan di mana-mana. Yaitu ada seorang qala rajulun la atasaddaqona bisodaqatin. Ada seorang yang berkata, saya akan bersodakoh, benar-benar bersodakoh dengan satu sodakoh. Fa kharaja bisodaqatihi wa wada'aha fi yaddi sarikin. Jadi orang itu, seorang laki-laki itu berjalan mencari orang dan dia memberikannya kepada seorang pencuri. Wah, tentu kita lah ini orang gimana? Lah itulah, kalau kepada orang yang berilmu udah tunggu jawabannya, kita nunggu pertanyaan kita kepada dirinya, atau nunggu sampai diterangkan seperti layaknya Umar bin Khattab di saat merasa bingung, di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada orang yang menanyakan hukum, dijawab sodakta. Beliau bergumam di hatinya, ini orang kok seperti ini, orang kok songong banget. Tapi Umar bin Khattab tidak langsung mengungkapkan, tapi nunggu penjelasan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan adab kepada orang yang lebih berilmu atau kepada gurunya. Jangan sampai kita itu sudah bingung, menunjukkan kebodohan kita dengan menghukumi orang yang lebih berilmu dari kita. Karena orang yang tidak berilmu atau kurang ilmunya tidak mungkin akan bisa menghukumi orang yang lebih berilmu, tidak mungkin. Adapun orang yang berilmu akan bisa menghukumi yang di bawahnya, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di bawah ilmunya. Karena sebelumnya orang yang berilmu itu awalnya bodoh. Adapun orang yang bodoh, dia itu belum pernah berilmu. Sebagaimana perkataan salah seorang sahabat, innal insana lam yulad aliman. Sesungguhnya tidak ada satupun orang juga yang dilahirkan langsung dalam keadaan berilmu, enggak ada. Orang berilmu
itu dengan belajar, dengan capek, dengan memaksakan diri untuk keluar, mencari ilmu, mempunyai bekal, semangat. Fa'asbahu yatahaddatsuna. Nah, zaman dahulu saja ada orang seperti ini, yaitu apa? Orang melakukan kebaikan karena dilihatnya itu secara zahir salah, dia dibicarakan banyak orang. Menjadikan hal itu menjadi pembicaraan di kebanyakan orang. Masa orang itu kok memberikan kepada pencuri? Tusuddiqa fawado'a fi yadi zaniyah. Tusaddiqu fawado'aha ala fi yadi zaniyah. Dia malah apa? Melanjutkan sedekahnya itu apa? Memberikan kepada orang yang berzina. Misal sekarang pelacur dan orang-orang yang mendukung tentang pelacuran itu. Jadi kita tidak boleh hal-hal yang jelas-jelas dosa itu diperhalus, tidak boleh ya. Jadi prostitusi dan yang lainnya jangan. PSK enak banget, pelacur gitu. Begitu juga riba, ya riba, jangan mengatakan bunga, yang lainnya jangan. Karena sekarang itu disamar-samarkan, jadinya apa? Kaum muslimin tidak takut dengan adanya dosa-dosa seperti itu. Namun manakala dosa itu disebut dengan namanya. Adapun sekarang apa? Yusamma bi ghairi ismihi. Dinamakan dengan selain namanya, ya dinikmati. Semana-mana apa semuanya riba. Tapi apa? Bunga 0,0. Bunga harum. Tapi kalau riba dengan namanya, orang-orang itu akan takut. Kemudian orangnya melanjutkan, faqala Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala puji bagi dirimu. La utasaddiquna la atasaddaqona bisadaqatin fakharaja bisadaqatiha. Maka orang tadi mencari orang yang lain, ya tadi yaitu orang yang berzina sebagai pelacur atau sejenisnya, lalu dia menjadi gunjingan, menjadi bahan omongan orang lain. Ini akhwati fillah azanillahu ayakunna. Jadi menjadi sunnatullah yang wajib, mau enggak mau seorang melakukan kebaikan terkadang itu apa? Digunjing, dicaci, diomongi dan yang lainnya. Ini merupakan bonus yang diberikan oleh orang lain karena biar apa? Pahalanya itu numpuk bagi orang yang melakukan. Nah, ini yang menghukumi ialah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Tusaddiqal lailatu ala zaniyah. Malah dia apa? Memberikan sedekahnya itu kepada orang yang berzina lagi. Faqala yadai ghani. Bahkan dia itu apa? Yang lebih heran lagi, memberikan sedekahnya kepada orang yang kaya. Fa asbahu yatahaddasuna. Hadisnya panjang. Tusaddiqa ala ghaniyin. Maka orang tadi diomongin malah apa? Cari orang kaya lagi, memberikan sedekahnya kepada orang kaya. Dia mengatakan, faqala Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagimulah segala pujian. Ala syarikin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin.
Jadi 3 orang yang secara zahir kacamata manusia salah. Pencuri kok dikasih, pezina kok dikasih, orang kaya kok dikasih sedekah. Maka orang tadi fa'utiya faqilallahu, maka orang tadi menjelaskan amma sadaqatuka ala syarikinil ghaniyyi fala'ala yu'tabaru fayanfaku mimma a'tahullahu ala syariki fala'alla yasta'ifa an sirqatihi. Jadi kalau saya memberikan sedekah saya kepada pencuri agar pencuri itu berhenti dari mencuri karena dia malu diberikan sedekah. Wa amal zaniyatu fala'allaha an tastaifa an zinaha. Adapun memberikan kepada orang yang berzina, pada pelacur, dia akan berhenti dari perzinaannya tersebut karena malu menerima sedekah. Wa amal ghani fala'allahu yu'tabaru fayunfiku mimma a'tahullahu. Adapun kepada orang yang kaya itu bentuk sindiran agar duitnya itu, hartanya mau dikeluarkan untuk sedekah. Itu jawabannya. Jadi secara hukum, secara kasat mata salah, tapi tunggu dulu. Yang infak ini ialah orang yang berilmu. Seperti contoh zaman salah satu pentolan Mu'tazilah itu meninggal. Seluruh ulama ahlu sunnah tidak ada yang mau takziah kecuali 1 orang. Sempat 1 orang ini disalahkan karena takziah. Karena apa? Di zaman dia hidupnya itu memusuhi, bahkan berusaha memberantas dakwah ahlu sunnah. Nah, temannya yang pulang dari takziah itu langsung disidak. Kamu ini gimana? Sudah jelas-jelas dia itu memusuhi diri kita di zaman dia masih hidup, mau-maunya takziah. Nanti dulu, sabar dulu. Jadi dijelaskan, saya datang ke sana itu apa? Jadi saya pas di depan mayit itu, jadi apa? Mendoakan. Nah, itu kan mendoakan, nanti dulu. Jadi saya mendoakan, ya Allah, dahulu hambamu ini dia tidak percaya tentang hadis ahad. Jadi janganlah orang ini diberikan kenikmatan karena mempercayai hadis ahad. Ya Allah, dahulu orang ini itu mengingkari adanya siksa kubur, maka siksalah di kuburannya ya Allah. Jadi orang yang takziah ini mendoakan kebalikannya. Maka teman-temannya, oh ya betul, bagus. Jadi apa? Secara zahir terkadang apa? Salah, tapi apa yang dilakukan ialah malah ilmu yang terkadang orang lain itu tidak mengetahui. Jadi akhwati fillah azani Allah wa yakunna. Jadi manakala suami kita orang yang diciptakan bukan dari tulang rusuk yang bengkok seperti antuna sekalian, manakala suaminya itu melakukan yang antuna itu tidak tahu, udah diem dulu sampai antuna itu bertanya atau nunggu penjelasan dari suami. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang istri. Kok beli ini sih, beli itu sih, kenapa nggak beli anting? Kok kenapa nggak beli kalung? Kucingnya perlu kalung. Terkadang seorang wanita itu tidak tahu manfaat apa yang dibeli oleh seorang suaminya atau di saat suaminya meminta dibelikan. Nanti beberapa hari, beberapa bulan atau tahun baru mengetahui fungsi dari barang yang dimaksud. Ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1022 di dalam Sahih Muslim, yaitu bagaimana seorang yang tidak tahu
itu menunggu penjelasan, walaupun secara zahir terkadang kita itu mesti ngecapnya apa? Salah. Nah, itulah bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi ini penjelasan terakhir dari penjelasan kitab zakat. Insyaallah besok Kamis depan biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita tentang asyam, kitabus syiyam. Terus lanjutkan sampai selesai. Pokoknya kita belajar tadarujan bertahap, yaitu belajar fikih yang benar, belajar tidak cegat sana cegat sini. Dan akhwati fillah azanillahu wa yakunna, nasihat para ulama ahli sunnah yaitu manfaat antara kajian rutin dengan kajian yang lain ialah lebih manfaat kajian rutin, karena kajian rutin itu menjelaskan ilmu-ilmu yang urut, yang mana setiap manusia itu cocok dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yaitu menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Terlebih pembahasan yang terus berkelanjutan, karena manakala kita mau bersabar berjuang untuk yang kajian rutin itu, kajian kita mungkin setahun menggantikan yang 5 tahun, bahkan menggantikan pemahaman kita insyaallah ta'ala lebih banyak dari yang kita lakukan di kebiasaan kita yang sebelumnya. Karena apa? Lihatlah manakala seorang yang pulang dari belajar secara khusus 4 tahun, ada yang 5 tahun, tapi ilmunya mereka luar biasa. Karena apa? Benar-benar karena belajarnya itu apa? Runut, bertahap. Tapi kalau kita sistemnya cegat, satu materi pindah lagi, satu materi pindah lagi, ini menjadikan senang di hati kita, tapi apa? Lama untuk merubah diri kita menjadi orang-orang yang beramal soleh. Saya cukupkan sampai di sini untuk memerluas pembahasan dari pembahasan sedekah ini. Dipersilahkan. Silahkan. Dan akhwati fillah zanillahu wa yakunna, malam Ahad kajiannya umum ya, pekan keempat besok insyaallah. Mulai pekan keempat besok akan kajian rutin bersama Ustadz Muhammad Sofi Mu'alim dari Lamongan. Beliau alumni dari Ummul Qura dan pernah belajar bersama ulama besar Syekh Utsaimin rahimallahu rahmatan wasi'atan. Jangan kita lewatkan kesempatan ini, karena orang yang mumpuni tidak mesti harus muncul di media-media yang sudah kita kenal. Karena ada orang-orang yang mereka itu enggan atau tidak mau muncul di media yang sudah dikenal, walaupun anggapan kaum muslimin secara umum itu baik. Itu yang perlu dipelajari. Silakan, ada tidak?